masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ratusan warga dari 19 desa di Pesawaran berunjuk rasa di kantor BPN menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan karet. Server PPDB sering gangguan, banyak orang tua siswa mendaftar langsung ke sekolah. Dasar terjatuh. Seekor gajah jinak di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mati. Mana bang yang trauma ya? Oh ini mas, yang trauma yang kemarin. Seorang ketua gabungan kelompok tani atau Gapoktan Desa Sumbersari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan ditangkap polisi Selasa siang karena membuat laporan palsu ke polisi jadi korban perampokan dengan kerugian hampir 300 juta rupiah. Tersangka Jumadi ditangkap di rumahnya tanpa melawan. Jumadi mengatakan bahwa perbuatannya itu karena terlilit utang dan supaya tidak ditagih lagi oleh bank tempatnya meminjam uang. Jumadi berdalih nekat meminjam uang di bank untuk menutupi tunggakan angsuran kredit usaha rakyat atau KUR beberapa anggotanya di Gapoktan. Jadi tujuan saya agar mendapatkan simpati dari yang punya hutang. Karena hutang itu adalah punya nasabah lain, saya tutup ke nasabah yang lain, aman semuanya, jadi tidak ada blacklist. Ya itu tadi Pak. Jadi saya nasabah yang saya pinjam ini, pelunasan bulan ini kan harus lunas bulan ini. Sedangkan uang itu kan Berapa nilainya? 200 juta Pak. Polisi menemukan fakta lain, uang angsuran anggota Gapoktan itu ternyata sudah lunas. Rupanya uang angsuran kredit yang seharusnya disetorkan ke bank malah dipakai Jumadi untuk kepentingan pribadi. Jadi perjalanan KUR Tani ini udah Dia kebetulan dari tim KUR yang setiap bulannya menyetorkan uang karena dia terlilit utang, akhirnya uangnya digunakan untuk membayar utang si pelaku ini. Betulnya dia itu pas berangkat dari rumah tidak membawa uang. Dia tidak bawa uang. Cuman dia buat rekayasa seolah-olah dia bawa uang dari rumah akan ke bank, akan disetorkan bank di tengah jalan. Dia buat laporan bahwa dia ditodong, dibegal. Atas perbuatannya, Jumadi dijerat pasal 242 KUHP tentang membuat laporan palsu dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Para remaja harus lebih berhati-hati dalam bermain media sosial, sebab predator anak banyak berkeliaran. Selasa siang, pria 25 tahun berinisial NA ditangkap karena mencabuli pelajar SMP yang dikenalnya melalui medsos. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan polisi, pencabulan bermula ketika tersangka mengajak korban jalan-jalan dan menonton bioskop. Korban juga diancam akan dianiaya dan dibunuh jika menceritakan pencabulan itu kepada orang lain. Mereka berhubungan melalui aplikasi tersebut, si pelaku mengajak korban dengan mengiming-imingi main ke pasar malam, nonton bioskop, terus menawarkan untuk melakukan berhubungan kepada korban, di mana korban ini adalah anak di bawah umur, berumur 13 tahun. Polisi menyita barang bukti pakaian serta hasil visum korban dari rumah sakit. Polisi juga masih mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemuda asal Waikandan berinisial RA ditangkap polisi Lampung Utara karena mencabuli seorang remaja putri berusia 16 tahun. RA ditangkap di rumahnya tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi, RA berdalih bahwa pencabulan itu dilakukannya karena ia pacaran dengan korban. Tersangka mengenal korban dari jejaring sosial. Apa yang abang lakukan begitu? Dalam satu hari 4 kali. Pencabulan dilakukan tersangka di sebuah rumah penginapan di Lampung Utara. Pencabulan akhirnya dilaporkan ke polisi setelah tersangka ingkar janji yang akan menikahi korban. Bagian mana aja yang berkenalan dengan korban di Facebook, kemudian setelah mereka curhat-curhatan bersambung ke WhatsApp, hingga akhirnya suatu hari ketika mendapat kesempatan, pelaku mengelabui korban hingga akhirnya diajak nginap di hotel, dirayu, kemudian sampai akhirnya bisa dilakukan persetubuhan atasnya. Dalam pengakuannya pelaku dalam satu kesempatan dia 4 kali di waktu yang sama menyetubuhi korban di hotel waktu mereka bersama. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dua hari jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah harga bahan pokok dan bumbu dapur mulai naik, seperti terpantau di Pasar Tempel Sukarame, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga daging ayam potong naik Rp5.000 per kilogram. Harga daging ayam pada 3 hari lalu masih di kisaran Rp20.000, kini jadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam akan sangat terasa tinggi bagi pembeli karena umumnya dijual per ekor yang menyesuaikan dengan bobotnya. Menurut pedagang, naiknya harga daging ayam karena pasokan dari agen berkurang, sedangkan pembeli meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Harganya naik. Berapa Om? Naik. Kalau sekarang per kilonya untuk ayam yang 2 kilo itu 25.000. Kenaikannya per kilo berapa? Kilonya udah, karena dari hari Idul Fitri itu udah naik di 20 ribuan. Di harganya 20 ribu. Jadi sekarang udah sampai sekarang 5 ribuan. Rata-rata per kilo 5 ribu. Iya. Sementara itu, harga bawang merah dan putih naik Rp2.000 per kilogram. Harga bawang merah kini Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp38.000 per kilogram. Harga telur Rp30.000 per kilogram. Harga cabai merah naik jadi Rp45.000 per kilogram, padahal pada 2 hari lalu masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit ini sendiri sekarang kayak mana harganya? Kalau cabai merah ada kenaikan, cabai rawit juga ada kenaikan. Dari harga berapa ke berapa? Dari harga 42 sekarang 45. Kalau itu untuk cabai? Cabai kecil, cabai rawit. Kalau cabai merah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung mengklaim harga bahan pokok dijamin aman selama Idul Adha. Kenaikan beberapa harga komoditas bahan pokok dinilai wajar. Kenaikan yang sudah memang hampir 2 bulan ya, 2 bulan terakhir pasca Lebaran Idul Fitri, telur. Berapa kenaikan? Ya bisa sampai 3-4 ribu per kilo. Wow. Kemungkinan pasti kemungkinan. Karena permintaan meningkat, otomatis lah harga naik. Tapi stoknya menipis nggak? Stok aman seluruhnya. Aman. Semua komoditi aman. Dijamin ya aman. Dijamin aman. Karena harganya naik, warga mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Mereka berharap setelah Idul Adha mendatang, harga bahan pokok dan bumbu dapur kembali turun. Aris Susanto dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.